Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Amira Naima Polontalo dari kelas 12 MIPA 7. Kali ini saya akan membahas materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, perjuangan disintegrasi bangsa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perjuangan separatisme karena ideologi, kedua, perjuangan separatisme karena kepentingan, dan ketiga, perjuangan separatisme karena sistem pemerintahan. Nah, setiap bagian-bagian separatisme tersebut terjadi peristiwa-peristiwa pemberontakan. Nah, untuk perjuangan separatisme karena ideologi di Indonesia terjadi 3 kali peristiwa. Yang pertama itu peristiwa PKI Madiun 1948, kedua peristiwa DITI, dan ketiga peristiwa Gerakan 30 SPKI. Nah, peristiwa pertama yaitu peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin langsung oleh Musa dan Amir Syarifuddin. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi karena adanya ketidakpuasaan terhadap hasil perundingan Renville yang dianggap merugikan, sehingga kabinet Amir Syarifuddin terlengserkan. Upaya penumpasan peristiwa ini dengan menggerakkan Operasi Militer 1 atau GOM-1 yang dipimpin langsung oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Nah, selanjutnya ada peristiwa DITI yang terjadi pertama kalinya di Jawa Barat 7 Agustus 1948 yang dipimpin langsung oleh Sekar Marji Marijan Kartosuwirjo. Peristiwa ini dilatar belakangi karena keinginan mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, pada peristiwa ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi peristiwa ini telah meluas ke berbagai daerah. Dan setiap pemberontakan daerah tersebut memiliki pemimpin dan alasan memicu pemberontakan tersebut. Untuk upaya penumpasan peristiwa ini adalah menggerakkan operasi militer yang bernama Baratayuda dan taktiknya yaitu pagar betis, yang pada akhirnya Kartosuwirjo tertangkap dan dieksekusi mati di Pulau Ubi atau salah satu Pulau Seribu. Selanjutnya ada peristiwa Gerakan 30 SPKI. Nah, Gerakan 30 SPKI ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Untung dan Komandan Batalion Resimen Cakrabirawa. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi karena ingin merebut kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dengan mendahului penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal TNI yang dianggap anti PKI. Untuk penumpasan peristiwa ini adalah dengan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan ibu kota dan menyelamatkan 2 objek vital, yakni Gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi. Dan juga operasi penumpasan peristiwa tersebut dilanjutkan dengan sarana pangkalan utama yang menjadi basis kekuatan G30 SPKI. Operasi ini bertujuan untuk mencari tempat dan mengusut nasib jenderal-jenderal yang diculik. Kita beralih ke perjuangan separatisme karena kepentingan. Perjuangan separatisme karena kepentingan ini terbagi juga menjadi 3 peristiwa. Yang pertama itu peristiwa APRA, kedua peristiwa Andi Ajis, dan ketiga peristiwa RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, pertama peristiwa APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin langsung oleh Raimonda Sterling dan Sultan Hamid II. Peristiwa tersebut dilatar belakangi karena adanya orang-orang jahat yang memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia pada ramalan Jayabaya. Untuk upaya penumpasan peristiwa ini dengan mengoperasikan militer yang dilaksanakan pada tahun 1950. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Ajis yang terjadi pada tanggal 15 April 1950 yang dipimpin langsung oleh Andi Ajis beserta anak buahnya. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah dengan menolak kedatangan APRIS dari unsur TNI. Upaya penumpasan peristiwa ini dengan mengoperasikan
militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang pada tanggal 15 April 1950. Nah, selanjutnya ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin langsung oleh Mr. Robert Christo Soumokil. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi karena penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan daerah-daerah Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Untuk upaya penumpasan peristiwa tersebut dengan mengoperasikan militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang tadi. Nah, yang terakhir adanya perjuangan separatisme karena sistem pemerintahan. Separatisme ini hanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, peristiwa PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan peristiwa Premesta atau bisa disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, peristiwa-peristiwa ini dilatar belakangi oleh satu hal yang sama, yakni ketidakpuasaan beberapa daerah di Sumatera dan di Sulawesi terhadap biaya pembangunan dan pemerintah pusat. Nah, peristiwa PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri di Sumatera Barat. Sedangkan peristiwa Premesta terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Vincel Samuel di Makassar di Sulawesi Selatan. Untuk upaya penumpasan PRRI adalah Operasi 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Letkol Ahmad Yani. Dan sedangkan untuk penumpasan peristiwa Premesta itu adalah mengoperasikan Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto. Nah, untuk solusi dan saran saya dalam pembahasan kali ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia itu harus saling menghormati dan saling menghargai antar pendapat, dan harus saling meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, dan juga harus saling mentoleransi antar agama, suku, dan ras. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata dan kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.